tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Rama, silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Kita cek kehadiran hari ini ya anak-anak ya. Satu, silakan siap. Kita lihat. Siapa yang berangkat hari ini? Makmun. Makmun kemana Makmun? Makmun dispen. Oke. Untuk memupuk rasa nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kalian lebih semangat, biar yang galau-galau hilang. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Sekali lagi tepuk fokus. Oke, tepuk tangan juga. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang manfaat keanekaragaman hayati. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati. Apa saja manfaat keanekaragaman hayati? Sebagai sumber pangan, Sebagai sumber pangan, sebagai sumber keindahan, sebagai sumber keindahan, penyeimbang ekosistem, sebagai penyeimbang ekosistem. Ada lagi? sebagai sumber keilmuan, Sebagai sumber keilmuan, sumber pemenuhan kebutuhan sekunder. sumber pemenuhan kebutuhan sekunder. Jadi banyak sekali manfaat keanekaragaman hayati dia. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang pertama? Gajah. Gajahnya mati. Siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar pertama? Iya, silakan. Gambar pertama yaitu gajah mati di lahan sawit dikarenakan hutan tempat habitat gajah semakin berkurang dan beralih fungsi sebagai lahan pertanian. Jadi gajah dan beberapa hewan lain kehabisan bahan makanan. Iya, ini adalah gajah yang mati di lahan sawit. Nah, di sini kenapa gajah bisa mati di lahan sawit, tidak di hutan tempat habitatnya? Karena tempat habitat gajah sudah dialih fungsikan sebagai lahan pertanian sehingga gajah turun ke pemukiman warga di antara. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa itu? Gambar orang hutan. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar orang hutan ini? Iya dulu. Gambar itu menjelaskan tentang perburuan orang hutan yang akan dijadikan hewan peliharaan. Iya, ini adalah gambar orang hutan yang sedang diburu mau dijadikan peliharaan. Link pretest ya, silakan dikerjakan. Oke.
tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menemukan solusi terhadap ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan cermat. Ancaman penggunaan keanekaragaman hayati ada 3 subtopik yang akan kita bahas, yaitu jenis flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan. Yang kedua, hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati, kita masuk ke titik intinya. Pelestarian keanekaragaman hayati bisa dilakukan dengan cara in situ maupun ex situ. In situ contohnya Taman Nasional dan Cagar Alam. Kalau ex situ itu contohnya kebun koleksi, kebun Pasaman, kebun raya, kebun dalam taman-taman bersih dingin, dan kebun binatang. Saya mau tanya, apa itu kebun koleksi? Kebun koleksi. Nah, di sini ada kebun koleksi, itu pelestarian ex situ. Kebun koleksi itu adalah di mana suatu lahan itu ditanami beberapa jenis tumbuhan, tetapi fungsinya untuk dikoleksi ataupun untuk penelitian dan untuk konservasi. Contohnya di sini ada di bawah ini. Di sini ada kebun raya Bogor. Nanti kita akan mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, setelah berdiskusi LKPD, kalian presentasi. Setelah kalian presentasi, nanti ibu akan kasih kalian post test. Kalian lihat video berikut ini. Ada tanggapan? Raise your hand. Oke, Ram. Silahkan, Kak. Video itu adalah transparan bersama kita kedua lihat dan beralih misi bukan sebagai alat pertanian maupun penjualan Sekarang berkumpul bersama kelompok minggu lalu. Kelompok untuk mengambil LKPD kelompok masing-masing. Yo. Sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian buka LKPD-nya masing-masing. Di sini ada 6 gambar dan 6 artikel. Ya, kalian tidak harus menyelesaikan ke-6 artikelnya. Satu kelompok cukup menyelesaikan 1 artikel saja. Oke? Oke. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 bahas masalah artikel pertama. Kelompok 2 artikel kedua. Oke, Pak Hadi? Iya, Bu. Kelompok 3 bahas ada di artikel ketiga. Kelompok 4 bahas artikel 4. Kelompok 5 yang dibahas adalah artikel ke-5. Kelompok 6 yang dibahas artikel Oke, silahkan kalian bekerja kelompok. Waktu kalian hanya 45 menit. Silahkan dikerjakan. Ingat berdiskusi. Yang mana? Sudah semua yang mana? Yang mana? Ayo bagi. Semuanya sudah bisa sebentar, Pak? Yang nggak paham, boleh langsung ditanyakan sama ibu. Tulisnya pakai pena ya, Nana. Jangan pakai pensil. Ya, Bu. Rafli, Masya Allah, Rafli, bajunya dikeluarkan, sayang. Aduh, ketinggalan lupa, Bu. Ya, Rafli, besok jangan lupa lagi ya, Rafli ya. Disiapin semuanya dari pagi.
tugas. Bagi tugasnya yang jangan lupa di depannya ada nama kalian, harus ditulis nama kelompok. Oh Yuda pinter. Kalian search, kalian studi literasi, kalian cari tempat ada wilayah tempat konservasi orang hutan. Kira-kira kalau orang hutan itu dia dikonservasi secara itu apa yang di dalam habitatnya atau di luar habitatnya? Dia dicari. Misalnya ayo yang sudah mulai muncul keegoisannya, mempertahankan pendapatnya, perhatikan kata-katanya. Kompetisi membuat kita lebih cepat, namun kolaborasi membuat kita lebih baik. Yang mulai ego-ego, cepat nanti untuk presentasi ya, disusun yang rapi buat presentasi dan ditunjuk. Nanti kita ada tanggapan dari kelompok lain. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Sudinara, ada Dinamika Ila, Samudra, ada Ika, ada Ria Sabika, ada Anggi Wulandari. Kami akan mempresentasikan hasil studi kami tentang yang lain silent, tentang rusaknya ulangi, tentang perburuan liar terus terjadi. Gajah Sumatera terancam punah di Riau. Silakan yang akan dibacakan oleh. Silakan bertanya. Ya, sekarang. Berapa ekor gajah Sumatera yang mati di Provinsi Riau sejak tahun 2015? Sekian dari presentasi hari ini. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Jika ada lebihnya silakan tidak usah dikembalikan. Silakan sumbangkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Munada. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tema kami yang akan dibacakan oleh Naswa. Apa
Jelas-jelas kerja kurang. Diragukan tentang angka. Dan mau ingin bertanya sebelum kita tutup semua. Ayo. Izinkan tidak? Ya. Apa yang terjadi jika populasi harimau tidak Apa yang terjadi jika populasi harimau sudah punah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nabi Bu. Perkenalkan, nama saya Najwa Melawardari. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk memandu acara presentasi pada hari ini. Selanjutnya, perkenalkan di samping saya yaitu Nur Fatimah Zahra sebagai pembaca presentasi. Lalu yang selanjutnya ada Siti Hidayatul sebagai pembaca presentasi dan Efik Talfani sebagai pembaca presentasi. Lalu yang terakhir ada Anidia sebagai moderator. Baik, langsung saja kita mulai presentasi mengenai sebuah artikel yang berjudul dugaan perburuan liar pada badak salah satu yang ada di Bengkulu. Kepada Nur Fatimah Zahra dapat dibacakan presentasi. Baik, yang pertama, permasalahan yang terjadi pada artikel tersebut adalah muncul dengan adanya perburuan badak Jawa atau badak Bengkulu 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Kulon Banten. Selanjutnya nomor 3, dampak permasalahan dari artikel tersebut adalah badak Bengkulu 1 terancam punah karena aktivitas perburuan tersebut. Keempat, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi perburuan adalah 1. Memberi edukasi dan sosialisasi. 2. Hindari transaksi binatang langka. 3. Melaporkan orang yang berburu satwa langka. Dari artikel di atas kami kenal analisis bersama apa manfaat hutan. Selanjutnya, pertanyaan pada tanggapan berupa pertanyaan dari kelompok saya. Kenapa jumlah badak berjula 1 itu mahal? Kenapa cula badak berjula 1 itu mahal? Coba yuk. Mungkin ada yang ingin menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Oke. Karena setelah badak berjula 1 itu memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu sebagai obat obatan. Karena itu banyak yang mencari sehingga karena banyaknya yang mencari akhirnya jadi akhirnya mahal. Jadi bisa dipakai obat-obatan, makanya banyak yang nyari. Karena yang banyak yang nyari, akhirnya harganya mahal. Baik, sebelumnya ada pantun dari Baik, ada pantun lagi, perhatikan pantunnya. biru laut seperti bola. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya adalah agar pemburuan burung cendrawasih tidak terus terjadi, kita harus menghindari faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut dan mengingat apa dampak yang akan terjadi dan memberikan solusi, yaitu dengan memberikan solusi dalam menjaga hutan dan cendrawasih, menghukum dan menindak tegas para pemburu satwa ilegal. Setelah menghindari faktor, mengingat dampak dan memberikan solusi, kita pasti akan merasakan manfaatnya. Esensi
luar seperti apa? Kebun binatang. Berikutnya, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip daya toleransi, in optimum, faktor pengontrol, dan prinsip ketahan berikan. Oke ya, itu kesimpulan kita hari ini. LKPD-nya ditunggu teman-teman. Ibu akan kasih reward untuk kelompok terbedes. Kelompok terbedes adalah kelompok Hahaha.